Ya, puji nama Tuhan ya. Satu kebahagiaan saya bisa datang lagi ke tempat ini. Amen. Dan puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang bahagia ya. Amin. Saya juga menikmati tadi pemain-pemain musik yang luar biasa, yang ya sudah seharusnya ini lebih gede lagi ya. Amin ya. Setuju semua? Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Gembala, terima kasih buat kepercayaan juga jemaat untuk bisa membawa firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya beserta dengan istri, anak, dan mertua, dan juga dengan bapak-bapak hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat ini, mentor-mentor saya Bapak Ibu. Ya, saya bisa manggil mereka Prof, termasuk Bapak Gembala, mentor-mentor saya ini. Ya baik, nggak perlu perkenal ya, saya udah kenal kan ya. Amin ya. Ya, pagi hari ini saya mau membawa kita sama-sama belajar bagaimana kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan ya saat ini ya. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bekerjalah selagi siang. Amin. Amin. Bukan berarti Pak, saya kalau kerja di hotel shift malam berarti nggak boleh Pak. Nah, bukan seperti itu ya. Pak, saya security Pak, kerja malam gimana? Bukan seperti itu ya. Ini beda lagi ya. Ya, bekerja nggak masalah gitu, mau siang malam silahkan gitu. Tapi tetap ingat porsinya Tuhan jangan diambil. Ya, dalam Tuhan kasih kita 7 hari seminggu, Tuhan minta cuma 2 jam aja di hari Minggu. Tolong itu jangan diambil. Ya, Tuhan sudah kasih semuanya buat kita. Tolong porsinya Tuhan jangan diambil juga. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik. Jadi di sini bekerja ini dalam arti gini ya. Oke, kita buka dulu ayatnya di Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayatnya keempat. Nah, ini dia. Oke, kita boleh baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Ini kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan Yesus. Ya. Ketika Yesus ada di bumi, di dunia ini, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, ya. Dan saat ini kita ini penerus-penerusnya Bapak Ibu. Ya, kita ini meneruskan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ya. Jadi akan datang malam. Artinya gini Bapak Ibu. Ketika siang, saya bicara gini. Ketika kita masih punya tubuh yang sehat, ya, tubuh yang fit, kita lakukanlah. Karena akan ada waktunya kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Mungkin selang sudah di mana-mana di tubuh kita nggak bisa lagi. Jadi kita harus memberikan bunga yang segar, yang mekar kepada Tuhan. Bukan bunga yang sudah layu. Ketika kita sudah terbaring di rumah sakit, baru kita, Tuhan, pakai hidupku untuk melayani Engkau. Lah udah kondisi udah kayak gitu ya. Kenapa ketika kita sehat kita nggak mau ngomong gitu sama Tuhan? Tuhan, aku mau bekerja buat Engkau. Ya, jadi ini juga pelajaran buat saya juga ya. Ketika saya masih sehat, ya sebisa mungkin saya harus mengutamakan Tuhan. Dimanapun saya berada, ya. Saya harapun kita semua demikian ya. Dimanapun kita berada, kita mengerjakan tugas-tugasnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita punya orang tua ya, terus orang tua kita bilang, itu kebun sebelah tolong jangan dijual. Kita akan jual nggak kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kalau orang tua kita dia ngasih wasiat kepada kita, itu tolong kebun sebelah jangan dijual ya, sampai kapanpun. Maka kita akan menjualnya atau tidak, Bapak Ibu? Tidak ya. Kalau yang menjual itu berarti dia, bukan anak yang taat gitu ya, bukan anak yang berbakti sama orang tua. Nah, Tuhan Yesus pun sama, dia memberikan amanat agung buat kita. Ya, ketika dia hendak pergi, dia meninggalkan pesan buat kita. Dan itu kita harus lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Kita sudah ditebus sama dia. Ya, kita sudah miliknya Tuhan. Kita nggak ada hak lagi buat tubuh kita ini.
Ya, amanat agungnya Tuhan. Kita semua tahu pasti ya ayat ini ya. Di Matius 28 ayat 19. Oke, saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintahnya Tuhan. Bekerjalah. Ya, kita harus pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Tapi sebelum kita pergi Bapak Ibu, kita harus jadi murid dulu. Ya, kita harus jadi murid dulu nih. Jadi murid yang baik. Setelah itu kita bisa naik ke level, baru kita bisa pergi untuk menjadikan semua bangsa muridku. Kalau kita nggak ngerti apa-apa tentang Tuhan, ya seperti ini di ibadah minggu, di ibadah komsel, kita ini diisi dengan firman Tuhan. Kita ini belajar tentang Tuhan Yesus. Ya, ketika kita sudah tahu, kita ngerti, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke Bapa harus lewat aku, harus lewat Tuhan. Kita tahu, ya. Dan ketika kita sudah tahu, kita pergi. Nggak usah jauh-jauh dulu deh. Pak, saya nggak punya uang kalau pergi ke semua bangsa. Kerjakanlah yang terdekat dulu Bapak Ibu. Amin. Kita semua pasti punya teman, punya sahabat. Bahkan keluarga kita sendiri ada yang belum kenal Tuhan. Ya, kita sampaikan siapa jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau ke surga lewat siapa? Lah kita ini tahu, kita jangan pelit ya. Kita jangan pelit. Yang lalu kalau salah saya pernah sampaikan, saudara-saudara kita, ya, dia mencari jalan kebenaran. Lah kita tahu jalan kebenaran, kasih tahu dong. Ya, jangan kita maunya menang sendiri. Ah, biar di surga kosong. Enggak seperti itu. Tuhan suruh kita pergi, jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Kita harus menyebarkan kabar baik. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ketika kita semua di ruangan ini, kita mau bekerja buat Tuhan, kita mau pergi menyampaikan firman Tuhan ke semua teman kita. Ya, saya yakin ini bulan depan, tahun depan, wah sudah gede banget gedungnya. Amin. Amin. Ya. Kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita. Ya, Tuhan maunya ini kita lakukan. Jangan Tuhan nggak mau malah kita lakukan. Ya, lakukanlah perintah Tuhan dengan baik dan benar. Ya, jadi sebelum kita pergi kita harus belajar dulu, kita harus jadi murid dulu. Ya, Bapak Gembala menjadi guru dari Bapak Ibu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bekal buat kita. Jangan sampai ketika kita pergi, kita bingung apa yang mau saya sampaikan. Saya aja belum kenal siapa Yesus. Ya, mungkin saya tahu Yesus, saya tahu, tapi saya nggak kenal. Beda ya antara tahu dan kenal itu beda ya. Ya, saya tahu Presiden Jokowi, saya tahu, tapi saya nggak kenal dia. Ya. Nah, saya kenal Didi, nih, saya kenal dia, saya tahu dia sukanya apa, hobinya apa, keluarga istrinya siapa, anaknya siapa, saya tahu, saya kenal. Ya nggak sekedar tahu aja. Sama dengan kita jangan cuma hanya tahu Yesus, tapi kita nggak kenal Yesus. Kita nggak pernah mengalami Yesus. Kita harus mengalami Yesus secara pribadi, Bapak Ibu. Ya, dengan kita belajar firman Tuhan, kita diisi dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Yesus. Amin. Siapa sih yang rindu untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus? Amin. Melalui cobaan, ujian yang ada, kita bisa mengalami Yesus secara pribadi. Bukan hanya dari kata orang aja saya mengenal Yesus, tetapi saya sendiri, mata kepala saya sendiri mengenal Yesus, mengalami Yesus secara pribadi. Ya, mungkin kemarin saya sudah pernah saksikan ya bagaimana saya mengalami Yesus secara pribadi ya. Bagaimana saya dalam kondisi yang benar-benar paling rendah. Ya, Tuhan bawa saya di level yang paling rendah. Seorang bapak muda, keluarga muda yang pengen punya anak, ternyata di-prank sama Tuhan. Ya, kadang-kadang Yesus bercandanya kelewatan ya bagi kita ya. Aduh Tuhan, anak pertama yang dirindu katanya itu Tuhan prank. Tuhan gak jadi, Tuhan ambil kembali. Tuhan ambil kembali itu. Mungkin kita semua tahu ya rasanya gimana ya. Ya, kita kehilangan teman aja sakitnya minta ampun. Ini kehilangan anak sendiri, ya. Darah daging sendiri, bagaimana kondisinya?
Dan itu saya mengalami benar-benar, Tuhan, aku ini kurang apa? Setiap malam saya di gereja melayani Tuhan. Istri saya melayani Tuhan juga. Tuhan kurangnya apa? Tapi melalui momen itu saya bisa kuat. Karena Yesus, karena saya mengenal Yesus secara pribadi. Melalui momen itu, oh ternyata Tuhan dahsyat ya. Dan saya nggak undur dari Tuhan. Dan saya nggak kapok melayani Tuhan. Karena saya tahu hidup saya bukan milik saya lagi, tapi miliknya Tuhan. Melalui momen itu saya bisa berbagi pengalaman saya. Apa yang saya alami bersama Tuhan, saya bisa bagikan ke orang-orang lain. Bahkan menguatkan mereka. Saya mengalami hal ini, ya, yang saya ceritakan kepada orang lain baru ngalamin, ya segini doang. Ternyata Arko lebih ngalamin hal yang perih di dalam kehidupannya. Tapi Arko bisa kuat. Apa yang saya saksikan bisa menguatkan orang lain. Dan saya selalu sharingkan kepada orang-orang apa yang saya alami bersama dengan Tuhan apa. Di dalam kondisi tidak punya pekerjaan, dalam kondisi di saldo saya itu pin saya itu lebih panjang dibanding saldo saya. Apa yang mau diambil? Ada lagi. Tapi waktu anak saya yang cewek ya, yang Tuhan kasih lagi, ya Tuhan kasih lagi. Waktu itu susunya habis Bapak Ibu. Saya nggak kerja, istri saya nggak kerja. Pulang gereja, istri ngomong, "Pih, susu habis." Tak lihat di rekening, kok nolnya lebih banyak. Di belakang koma itu lebih banyak Bapak Ibu. Nggak bisa diambil. Saya mau, Tuhan, terserah Tuhan lah. Tuhan mau buat apa? Terserah Tuhan. Saya bilang gitu. Saya pulang dari gereja, saya sengaja muter Bapak Ibu. Sengaja saya muter. Dan saya lihat ada mobil mogok dan saya tawarkan, "Pak, Bapak masuk aja, saya dorong, gak apa-apa." Ya. Bapak yakin, wah badan segini kuat nih pasti dorong ya kan. Bapaknya masuk, saya dorong Bapak Ibu. Kondisi jalan agak nanjak dikit tuh. Wah itu keringat semua dah. Selesai itu, masuk bapaknya, "Mas, makasih ya." Salamin. Loh kok ada ganjel? "Pak, nggak usah." Bilang, enggak, ini harus terima. "Oke Pak, saya masukin aja." Paling berapa, 20 lah gitu kan. Sampai rumah, saya bilang, "Nih, dapat berkat." Jadi istri saya udah pulang duluan. Saya nyusul karena saya harus beres-beres kursi di gereja dan lain-lain. Saya harus ngurusin sound system dan lain-lain. Saya ambil, loh 200. Langsung nih, beli susu. Haleluya. Tuhan bekerja luar biasa. Mengalami Tuhan secara langsung. Dan itu yang kita harus sampaikan kepada orang-orang, kepada teman-teman kita. Apa yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus, itu yang harus kita sharingkan. Pergi, sampaikan kabar baik, kabar kebenaran, dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, ini hambanya Om Yusak. Wah, saya luar biasa diberkati dengan kesaksiannya beliau Bapak Ibu. Ya, mengabarkan Injil sampai ke pelosok-pelosok. Saya kenal Om Yusak ini dari lama. Dan berapa kali saya ketemu ketika saya ada trip ke NTT, saya ketemu beliau pas di travel. Loh kok kayak kenal nih orang. Pas masuk saya panggil, "Om Yusak." Kembali, wah iya benar ternyata. Dan saya nggak ngerti apa yang beliau kerjakan Bapak Ibu. Setelah saya tahu, oh luar biasa. Itu jadi motivasi buat saya, benar. Itu memacu diri saya. Beliau pergi sampai ke perbatasan, pergi ke pedalaman-pedalaman. Bahkan Bapak Ibu, di daerah Papua, beliau ketemu dengan anggota yang pakai senjata, ya senjata pamburu dan lain-lain. Dan ternyata Tuhan bekerja loh, ya. Om Yusak bisa dengan hikmat dari Tuhan, dan akhirnya dia bisa masuk memberitakan Injil sampai ke pedalaman-pedalaman. Itu jadi motivasi buat saya, ya. Saya harus bisa lebih lagi. Bukan mau saing-saingan, enggak, bukan seperti itu. Ya. Ketika saya ada setiap 2 bulan saya trip ke NTT, keliling NTT. Dimanapun saya ketemu orang, saya saksikan Tuhan.
saya sampaikan kebenaran Tuhan. Ketika perjalanan dari Kupang ke Atambua membutuhkan waktu 8 jam di travel, saya duduk sebelah dengan mama-mama, ibu-ibu, saya cerita, saya ngobrol. Dan akhirnya hampir sampai di Atambua ya, di daerah Eva. Mama ini bilang, boleh berdoa buat saya. Oh boleh mama. Saya berdoa buat dia. Dia ceritakan kondisinya. Saya berdoa buat dia. Ini di dalam travel, di dalam bus, saya berdoa buat dia. Dan di belakangnya dengar, minta didoakan juga. Dia memuji Tuhan. Luar biasa Tuhan. Dan dimanapun saya berada, saya harus memberitakan firman. Saya harus saksikan, saya harus ngobrol sama dia. Apa sih masalahmu saat ini? Ya, saya harus memberikan dia kekuatan. Saya harus kasih tahu, ini loh kekuatan yang sesungguhnya. Ini loh kebenaran yang sesungguhnya. Saya beritakan itu. Bukan karena buat kuat dan gagah saya, no. Tapi karena Tuhan. Karena saya mengalami Tuhan, saya sharingkan ke orang-orang. Dan itu yang Tuhan mau Bapak Ibu ya. Tuhan itu ya luar biasa lah ya. Indah pokoknya lah. Indah. Tuhan izinkan saya jatuh tapi gak sampai tergeletak. Amin. 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 Tuhan masih tangkap. Tuhan masih tangkap. Ya. Dan setiap kemanapun saya mau pergi, saya selalu doa, Tuhan berkati apa yang saya sampaikan kepada orang lain biar menjadi berkat. Selalu seperti itu. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi Bapak Ibu? Ya. Tuhan sudah amanatkan kepada kita, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya. Kalau kita nggak mau Bapak Ibu, Tuhan bisa utus siapa saja. Ya, keledai Tuhan bisa pakai. Orang gila Tuhan bisa pakai. Tuhan sanggup kok. Ya. Tuhan sanggup. Tuhan nyuruh kita nih, ayo kamu pergi ya. Aku kamu pergi. Siap Tuhan. Ya, kayak Yesaya bilang, Tuhan ngomong, siapa yang mau kuutus? Saya bilang, ini aku, utuslah aku Tuhan. Bukan ini aku, utuslah Bapak Gembala Tuhan. No, bukan gitu ya. Kasihan. Jadi misinya Tuhan itu bukan tugasnya para hamba-hamba Tuhan aja. Bukan tugasnya pendeta-pendeta saja, tapi tugasnya kita semua. Amin. Amin. Ya, tugasnya kita semua. Bapak Gembala nggak bisa menjangkau tetangga kos kita. Yang bisa menjangkau siapa? Kita. Ya, Bapak Gembala nggak bisa menjangkau teman sekerja kita. Yang bisa siapa? Kita. Ya, saya yakin di sini pasti punya teman sahabat yang di luar Kristus. Dan itu tugasnya kita Bapak Ibu. Ya, tugasnya kita. Kalian sudah menguning, siap untuk di Tuhan. Amin. Ini tugasnya kita. Tugasnya kita. Kita mau melakukan ya apa yang Tuhan minta dari kita. Ya. Yang pasti kita harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Amin. Yang pasti kita harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Bangun persekutuan sama Tuhan. Setiap pagi kita harus berdoa sama Tuhan. Buka mata, cari gadget. Gosip apa ya? Wah, Andre Taulani mau cerai. Cari ya. Wah, MU kalah penalti. Cari. Yang harusnya ketika kita buka mata, cari Tuhan. Amin. Tuhan terima kasih buat istirahat malam. Tuhan terima kasih saya bisa bangun dengan tubuh yang segar. Punya hubungan yang baik sama Tuhan. Puji Tuhan tiap pagi. Nyanyi menyembah Tuhan. Hubungan yang baik ditandai dengan komunikasi yang baik Bapak Ibu. Kalau komunikasi kita nggak baik, gimana kita bisa mempunyai hubungan yang baik? Suami istri kalau nggak punya komunikasi yang baik, bagaimana hubungannya bisa baik? Komunikasi itu dua arah. Dua arah. Bukan hanya kita aja yang ngomong. Tuhan suruh mendengar saja perkataan kita. Bukan seperti itu. Tuhan pun pengen didengar sama kita. Duduk diam di kaki Tuhan. Dengerin apa yang Tuhan mau. Jangan Tuhan aku minta BMW, Tuhan aku minta motor sport, Tuhan minta aku minta rumah
tingkat 100, nah gitu. Tuhan ngomong pergi, nanti Tuhan. Kalau Tuhan udah kasih rumah tingkat 100. Yang Tuhan mau seperti itu, komunikasi dua arah, hubungan yang baik sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan buat Tuhan. Ya, dengar perkataannya Tuhan. Apa yang Tuhan pengen. Ya, jangan ketika kita ngomong, Tuhan, aku mau ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kita mengalami suatu kegagalan. Setelah itu kita nyalahin Tuhan. Ulah salah siapa? Kita nggak ngomong sama Tuhan, kita nggak minta petunjuknya Tuhan. Ketika kita sudah salah jalan, baru salahin Tuhan. Yang salah kita nggak punya hubungan yang baik sama Tuhan. Makanya kita sama-sama yuk kita belajar punya hubungan yang baik sama Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita mengenal Tuhan secara luar biasa, kita bisa pergi jadikan semua bangsa. Amin. 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 Oh, luar biasa ya. Tolong ingatkan Pak Gembala ya, waktunya ya. Saya kalau begini kadang-kadang suka bablas. Bisa 2 jam, 3 jam gitu, nggak apa-apa ya. Amin. Amin. Kok nggak yakin nih? Beri apa yang kita punya Bapak Ibu. Ya, jangan hitung-hitungan lah sama Tuhan. Oke Tuhan, aku mau pergi sama Tuhan, tapi mana ongkosnya? Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan pasti sediakan. Amin. Bapak Gembala kalau misalnya ya minta tolong sama kita, minta tolong dong beliin baterai buat mic. Ya, pasti kan disangoni kan, dikasih ini buat beli, ini buat beli es jeruk. Ya. Dan pasti tuh Bapak Gembala kasih tahu, itu di Alfamart yang sana. Pasti seperti itu. Yesus pun sama. Yesus bilang pergi jadikan semua bangsa muridku, nggak cuma suruh pergi aja, tapi Tuhan fasilitasi semuanya. Amin. Tuhan kasih petunjuk itu loh, yang sana itu loh. Tuhan nggak melepas begitu saja Bapak Ibu. Tuhan pasti tunjukkan jalan. Beri keberanian pada kita. Amin. Siapa yang di sini yang mau pergi buat Tuhan? Siapa yang mau bekerja buat Tuhan? Amin. Amin. Ya. Saya ini dikasih ayat waktu itu ya, tahun 2017. Kakak rohani saya ketemu, terus dia ngomong, ayo lebih semangat lagi bekerja buat Tuhan. Dia kasih satu ayat, dan itu ayat benar-benar pegangan saya di 2 Timotius 4 ayat 2. Yes. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman. Ini yang Tuhan mau. Baik, enggak baik waktunya, dalam kondisi apapun. Ketika kondisi saya sedang tidak baik, sedang di bawah, saya tetap sampaikan firman. Amin. Saya tetap sampaikan firman. Karena ini Tuhan mau. Saya nggak berhak lagi buat diri saya. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita tahu dia salah, ingatkan, tegur, nasihati, tapi dengan kesabaran dan pengajaran. Bukan kita ingatkan, kita marah-marah sama dia. No. Jangan marahin teman kita. Nih, dengan kesabaran dan pengajaran. Pelan-pelan kita kasih taunya. Nasihatnya pelan-pelan. Sabar, ya. Jadi kepada siapa sih kita harus melakukan? Kita harus bekerja untuk Tuhan kepada siapa? Yang terdekat dulu tadi saya bilang ya, ke tetangga kos, ke keluarga yang paling dekat. Yang paling dekat keluarga. Karena gini Bapak Ibu, saya punya kesaksian ya. Teman saya cerita sama saya. Jadi teman saya ini, dia di rantau, di perantauan. Mamahnya itu telepon, ya. Seorang mama pasti kangen sama anaknya. Telepon sama dia ketika dia masih main di temennya. Dia nggak pedulikan telepon dari mamanya. Ya, ini mamanya belum kenal Tuhan, belum kenal Tuhan. Sedangkan teman saya aktif sekali dalam melayani. Ketika mamanya telepon, dia abaikan. Suatu saat Tuhan panggil mamanya, ya, Tuhan panggil mamanya, dan dia merindukan telepon dari mamanya.
Sampai saya tanya sama dia, karena wallpapernya dia, bahkan gambar di WhatsApp-nya dia itu adalah itu yang panggilan telepon ya. Jadi kalau misalnya di telepon itu ada tulisannya mama manggil gitu ya. Itu. Saya tanya, loh kenapa kok backgroundmu seperti ini, wallpapermu seperti ini? Dia ceritakan penyesalan yang luar biasa. Dia tahu mamanya belum kenal Tuhan. Dia teman saya kenal Tuhan tapi nggak sampaikan kepada mama. Itu penyesalan yang luar biasa Bapak Ibu. Dia sangat-sangat menyesal. Dan puji Tuhan, dia sadar bahwa dia salah. Dia memperbaiki. Dia nggak mau papahnya mengalami hal yang sama. Dia injil papahnya. Ya. Bahkan ada teman dekat ya, cewek-cewek ini. 2 orang sahabat karib. Ya. Yang satunya melayani Tuhan sebagai seorang singer, satunya lagi belum kenal Tuhan. Teman dekat bertahun-tahun. Jalannya waktu. Akhirnya yang anak Kristen ini, yang dia melayani ini ya, dia tidur siang Bapak Ibu. Di dalam tidurnya itu dia dapat mimpi. Teman karibnya teriak-teriak, mengalami kesakitan yang luar biasa, panas dia bilang. Dan si cewek ini, oke, anggap aja namanya Agnes. Si Agnes itu kebangun dari tidurnya, dari tidur siangnya. Selesai pulang gereja, dia capek di tidur. Dan dia mengalami mimpi. Akhirnya si Agnes ini terbangun Bapak Ibu. Karena mimpinya ini. Ya dia cuma menganggap, ini mimpi biasa. Akhirnya dia langsung teringat. Dia teringat. Di dalam mimpinya dia bilang, kamu tahu siapa kebenaran itu, siapa Tuhan. Tetapi kenapa kamu tidak menyampaikan? Saya kepanasan di sini, saya disiksa. Dia kebangun dan dia langsung, dia pengen mengajak si temannya ini, temannya Agnes ini ke gereja. Ketika dia mau ke gereja, dia mengunjungi temannya ini untuk diajak. Tapi dia melihat bendera warna kuning Bapak Ibu. Dan ternyata temannya si Agnes ini sudah meninggal. Betapa menyesalnya si Agnes ini. Banyak waktu yang dia punya bersama sahabatnya. Harusnya dia bisa manfaatkan itu. Tapi dia nggak mau. Dan dia menyesal. Makanya kita harus mengerjakan yang terdekat dulu. Keluarga kita, teman kita harus kerjakan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan malas-malas lah sama Tuhan ya. Jadi Tuhan maunya apa, kita harus lakukan. Ya. Kita harus melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan. Melayani di gereja hal yang sangat bagus. Tetapi kalau kita di luar tidak melakukan pelayanan, sama saja. Ya. Ibadah itu bukan cuma 2 jam. Tapi ketika selesai doa berkat, itu ibadah kita lanjutkan di luar. Persembahkanlah tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, ini aku utuslah aku Tuhan. Aku mau menyampaikan kabar kebenaran kepada orang-orang. Jadi kita harus menjadi terang bagi mereka Bapak Ibu. Kasihan mereka di dalam gelap. Ya, mereka tersesat. Mereka tidak tahu jalan. Kita yang tahu jalan, kita sampaikan kepada mereka. Ini amanat agungnya Tuhan yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Banyak waktu kita untuk menginjil, ya. Banyak waktu kita untuk menyampaikan kebenaran firman. Ya. Jangan sampai kita ini terpaksa Bapak Ibu. Kita melayani, kita terpaksa, jangan seperti itu. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus disalib. Apakah ada raut penyesalan dari Tuhan Yesus? Apakah ada keterpaksaan di dalam wajahnya Yesus? Sama sekali gak ada. Yesus tidak terpaksa mati buat kita, agar kita tidak terpaksa mengikut Dia. Amin. Yesus ikhlas nebus kita, agar kita pun ikhlas melayani Dia. Ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan.
layanilah Tuhan di dalam maupun di luar. Ya. Ketika kita ada di dalam, kita mendengar, kita belajar. Setelah itu kita keluar, kita sampaikan kabar kebenaran. Jangan kita simpan-simpan. Jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan. Bahaya sekali Bapak Ibu hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Tuhan cuma minta persembahkanlah tubuh. Tubuh kita miliknya Tuhan. Tuhan sudah kasih kita pekerjaan, gaji yang luar biasa. Tuhan cuma minta 10%, jangan hitung-hitungan. Bapak Ibu, jangan hitung-hitungan. Bapak-bapak, Tuhan cuma minta 10% dari yang kita dapat. Istri kita minta 100%. Berani kita marah sama istri kita? Kenapa kok kita marah sama Tuhan? Cuma 10%. Tuhan minta waktunya kita kasih waktu panjang sama Tuhan. 24 jam sehari. Tuhan minta waktunya kita sedikit saja. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Lakukanlah amanat agungnya Tuhan. Ya, kita bekerja buat Tuhan. Seringkali saya risih dengan doa-doa seperti ini Bapak Ibu. Tuhan, tolong penuhkanlah kursi-kursi yang kosong. Loh, Tuhan ini nyuruh kita loh Bapak Ibu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini Tuhan mau lah. Kok kita nyuruh Tuhan? Tuhan, aduh gimana ini? Konsepnya seperti apa seperti itu? Tuhan pengennya kita yang pergi. Ya, Tuhan pengennya kita yang pergi. Bukannya kita nyuruh Tuhan lagi. Berdoalah Tuhan, kami rindu kursi-kursi yang kosong ini diisi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Tuhan pakai kami untuk mengabarkan kabar baik agar mereka yang belum percaya boleh percaya kepada Engkau. Amin. Harus diubah ya. Jangan cuma Tuhan tolong isi ini kursi-kursi yang kosong, tapi Tuhan pakai saya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Itu amanat agungnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti perlengkapi kita, ya, nggak perlu takut. Ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 12. Sorry sebentar, saya salah nyatet kayaknya. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Oke, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ini firman Tuhan ya. Kalau kita percaya, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini firman Tuhan ya, bahkan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan ya. Jangan pernah alasan sama Tuhan, Tuhan saya tidak fasih berbicara Tuhan ya. Kita bisa melakukan apapun Bapak Ibu dengan senyum kita. Ketika kita dapat tugas terima tamu, atau ketika kita ketemu teman kita senyum. Teman kita masih mengalami masalah, ketika melihat senyuman kita, dia bisa diubahkan. Amin. Amin. Kita bisa dengan talenta yang kita punya, bermain musik, bermain bola, ya, kita bisa sampaikan firman Tuhan melalui itu. Asah bakat kita untuk menjadi berkat buat mereka. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi sekali lagi saya mengajak untuk kita pergi ya, jadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Kabarkan berita kebenaran kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Amin.
Saya yakin, sangat yakin ketika kita semua mau bergerak, ya, ketika kita semua mau bergerak, gedung ini sudah gak muat lagi. Haleluya. Tuhan akan perbesar, perbesar, perbesar. Itu jadi firman Tuhan. Kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Asal kita mau bekerja buat Tuhan. Amen. Ya, ketika kita mau bekerja dengan Tuhan, kita dianggap rekan sekerjanya Tuhan, Bapak Ibu. Siapa di sini yang rindu untuk memenangkan saudara-saudara kita? Haleluya. Amin. Siapa yang rindu teman kita boleh diselamatkan? Ya. Banyak jiwa-jiwa di luar, ladang sudah menguning siap untuk dituai. Lahan banyak tapi pekerja sedikit. Maka dari itu saya mengajak kita semua, mari kita sudah mengenal Tuhan, kita sampaikan kabar kebenaran Tuhan kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya pengen akhiri firman pada pagi hari ini dengan sebuah lagu yang luar biasa ya. Jadi lagu ini benar-benar sangat memberkati ya. Jadi di sini dikatakan, berikanlah pada kami